Legal reasoning dalam putusan hakim. Pengertian. Legal reasoning sering diterjemahkan sebagai penalaran hukum dan argumentasi hukum. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi-aspek. Sedangkan argumentasi hukum merupakan keterampilan ilmiah dalam rangka pemecahan masalah-masalah hukum. Example, tidak mungkin surat gugatan atau putusan tanpa didasari legal reasoning. Pada komunitas praktisi hukum, penguasaan dan implementasi yang baik terhadap argumentasi hukum dalam setiap aktivitas profesinya dapat digunakan sebagai parameter. Mana praktisi hukum yang berdebat yuridis dan mana praktisi hukum yang berdebat kusir. 5 langkah argumentasi hukum. Kenneth James Van de Velde menyebutkan 5 langkah penalaran hukum. Pertama, mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin. Biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Argumentasi hukum bukan merupakan bagian dari logika hukum, tetapi merupakan bagian dari teori hukum. Hal ini mengingat ilmu hukum adalah ilmu yang memiliki kepribadian yang khas. Kedua, menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut. Ketiga, mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum. Keempat, menelaah fakta-fakta yang tersedia. Kelima, menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit. Menurut Siddhartha, 6 langkah utama penalaran hukum, yaitu 1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang real terjadi. 2. Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis. 3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu, sehingga dihasilkan suatu struktur aturan yang koheren. 4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus. 5. Mencari banyak alternatif penyelesaian yang memungkinkan. 6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir. Metode dalam menalar deduktif. Jika dalam penalaran konklusi lebih sempit dari premisnya, maka penalaran tersebut disebut dengan deduktif. Metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang umum ke khusus. Rumusan deduktif ialah premis mayor dikurangi premis minor sama dengan kesimpulan. Metode dalam menalar induktif. Bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Kekeliruan penalaran hukum. Ada beberapa jenis kekeliruan dalam penalaran. Sebagai sebuah kekeliruan penalaran hukum, artinya penalaran keliru tersebut jika diterapkan dalam bidang hukum bukan merupakan sebuah kesalahan, yaitu argumentum ad ignorantiam. Kesesatan terjadi bila orang berargumen proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah, atau suatu proposisi salah karena tidak terbukti salah. Dalam bidang hukum, argumen ini dapat dilakukan jika dimungkinkan oleh hukum acara. Asas pembuktian hukum perdata, penggugat harus membuktikan kebenaran dalilnya, sehingga jika tidak dapat membuktikan gugatan dapat ditolak. Argumentum ad verecundiam. Menolak atau menerima argumentasi tidak didasarkan pada nilai penalarannya, melainkan lebih didasarkan pada kebesaran nama dan kewibawaan, kekuasaan, dan keahlian siapa yang mengajukan argumentasi tersebut. Argumentum ad hominem. Menolak atau menerima argumen tidak didasarkan pada buruknya penalaran, tapi lebih disebabkan keadaan pribadi yang menyampaikan argumentasi. Argumentum ad misericordiam. Argumentasi yang bertujuan menimbulkan empati dan belas kasihan. Dalam bidang hukum, argumentasi ini tidak sesat jika digunakan untuk meminta keringanan hukuman, tetapi jika digunakan untuk pembuktian tidak bersalah, hal ini merupakan kesesatan. Argumentum ad baculum. Menerima atau menolak argumentasi hanya karena ancaman dan menimbulkan perasaan takut. Langkah-langkah argumentasi hukum.
1. Merumuskan fakta. Merangkum semua fakta seperti peristiwa, perbuatan atau keadaan, atau yang biasa disebut juridis in concreto. 2. Mencari hubungan kausalitas. Kausalitas selalu tergantung pada jenis hukumnya, pidana, perdata, administrasi negara, tata usaha negara, dan lain-lain. Kausalitas dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata dikenal teori hubungan kausal, conditio sine qua non, causa proxima, dan teori adekuat. Probabilitas merupakan konsep sentral dalam penalaran induktif. Probabilitas dalam hukum tergantung standar pembuktian, yaitu alat bukti dan beban pembuktian. Untuk hukum perdata, harus memiliki dalil dan bukti. Sedangkan pada hukum pidana, harus memiliki keyakinan hakim dan bukti. Argumentasi hukum melalui penafsiran. Penafsiran merupakan bagian dari teori penemuan hukum. Kemudian, gramatikal dalam pasal 372 KUHP, menggelapkan ditafsirkan menjadi menghilangkan. Dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, hakim harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karenanya, sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus menemukan fakta dan peristiwa yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Berikut adalah penemuan hukum dalam metode interpretasi. Interpretasi substantif, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis atau teleologis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif atau futuristis, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi futuristis. Penemuan hukum dalam metode konstruksi. Argumen peranalogian digunakan bila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Argumentum a contrario. Jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu, di luar itu, kebalikannya. Pengkonkretan hukum. Karena peraturan sangat luas, maka ruang lingkupnya dipersempit, sehingga dapat diterapkan dalam perkara yang konkret. Fiksi hukum. Metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita. Penemuan hukum Islam. Dalam istilah ilmu ushul fikih, teori atau metode penemuan hukum dipakai dengan istilah istinbat dan turuk al-istinbat, yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. 1. Bayani. Bayani didefinisikan ulama ushul fikih dengan maksud mengeluarkan sesuatu dari tempat yang samar kepada tempat yang jelas. 2. Talili. Upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan ilah-ilah hukum yang terdapat dalam suatu nas. 3. Istislahi. Penetapan hukum syara yang tidak terdapat di dalam nas dan ijma. Definisi ini menunjukkan bahwa istislahi merupakan penalaran yang digunakan oleh ulama ushul fikih dalam perumusan, penemuan dan penggalian hukum yang tidak terdapat dalam nas secara langsung. Argumentasi hukum dalam putusan hakim. Yang pertama, ada judicial independence, yaitu kondisi yang menopang sikap batin hakim yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili. Yang kedua, impartiality. Hakim harus bersikap netral, tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara, seimbang dalam pemeriksaan antara kepentingan yang terkait dalam perkara. Prinsip audi et alteram partem, serta putusan diharapkan dapat menjadi solusi hukum yang adil. Menurut Sudikno Mertokusumo, pekerjaan hakim, kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan hukumnya sebagai dasar dari putusannya. Hakim merupakan representasi lembaga peradilan dalam membuat keputusan suatu perkara. Selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi, sehingga mampu memberikan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Alfred Denning, seorang hakim terkenal di Inggris, mengatakan bahwa meskipun kegiatan itu merupakan pola berpikir silogisme, tetapi bukan semata-mata logika saja yang menjadi landasan konstituennya. Keadilan bukan hanya produk dari intelektual hakim.
Putusan hakim akan berkualitas bila hakim mempunyai pengetahuan di bidang ilmu hukum, di antaranya teori hukum adalah pendalaman secara metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum secara luas. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sumber hukum adalah asal-usul hukum, aturan yang mengikat, yang memungkinkan setiap negara bagian untuk mengatur wilayahnya. Ini dia beberapa tugas penting hakim. 1. Konstatir. Melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. 2. Kualifisir. Menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi dengan cara memilih kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan. 3. Konstituir. Menetapkan hukumnya, dan penetapan hukum itu merupakan jawaban daripada petitum yang dimohon oleh penggugat. Pertimbangan hakim bisa didasarkan oleh ratio decidendi adalah dasar hukum suatu putusan dijatuhkan, sedangkan obiter dicta adalah sesuatu yang dikemukakan secara sambil lalu atau insidentil. Tahapan pengambilan keputusan oleh hakim. 1. Identifikasi apakah gugatan dalam perkara tersebut kewenangan pengadilan agama. 2. Apakah para penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan. 3. Identifikasi pokok gugatan posita dan petitum. 4. Identifikasi jawaban tergugat. 5. Kepada siapa pembuktian dibebankan. 6. Hasil pembuktian terbukti atau tidak terbukti. 7. Kesimpulan, kuatkan atau kuatkan dengan perbaikan, atau batalkan adili sendiri.